Baik, terima kasih Pak Sainul Hermawan dan Bu Dewi Alfianti beserta. Selamat pagi. Semoga ini tetap semangatnya seperti semangat pagi tadi ketika masuk gitu ya. Sesi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi tentang pandangannya terhadap perempuan, karena topik hari ini adalah memang silang pandang antara perempuan Jawa dan perempuan Banjar, begitu. Selamat pagi semuanya. Baik, saya Nazla Maharani Umaya yang akan memandu silang pandang terhadap perempuan Jawa dan Banjar ini di sesi yang kedua. Setelah ini akan hadir narasumber yang merupakan seorang penulis buku juga bertopik perempuan, yaitu Bapak Dr. Harjito. Beliau merupakan Kaprodi S2 PBSI, Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Kesempatan kali ini akan saya sampaikan terkait informasi beliau. Kesempatan kali ini beliau akan membahas dan menyilangkan pandangannya dari perempuan Jawa ke perempuan Banjar melalui ulasannya pada buku karya Ibu Dewi Alfianti berjudul Kuasa Perempuan, yang merupakan ulasan pada ulasan atau kumpulan ulasan karya sastra yang di dalamnya berisi 2 bagian yang mencakup 15 ulasan. Jadi cukup banyak gitu ulasan yang ada di dalam buku Bu Dewi ini yang nanti akan dipandang oleh Bapak Dr. Harjito. Tadi di awal mungkin teman-teman juga mendengarkan pantun. Saya akan sedikit menyampaikan pantun. Semarang ada lumpia, kalau Kalimantan ada coipan. Sekarang kita semua bisa bersua dalam silang pandang perempuan Banjar dan Jawa. Semoga dengan demikian kita bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat luas perempuan dari seluruh Indonesia, diawali dari silang pandang Banjar dan Jawa. Langsung saja saya sampaikan pengantar mengenai Bapak Dr. Harjito. Beliau ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sainul terkait dengan usia dan beda generasi. Saya rasa apapun itu tetap semuanya merasa kalau sudah berada dalam ranah budaya itu tidak pandang umur ya, tidak pandang usia, tidak pandang daerah, semua akan menyuarakan. Maka langsung saja kita simak ulasan dari Bapak Dr. Harjito terkait buku karya Ibu Dewi. Bapak Harjito sudah berada di ruang? Sudah. Oke. Sudah. Selamat pagi. Silakan ya, Bapak Harjito untuk menyampaikan pandangannya terhadap perempuan Banjar melalui ulasan buku dari Bu Dewi. Monggo dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Nazla. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah dengan senang hati dan sukarela menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa hadir dan mengikuti acara ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk bisa lebih saling memahami dan saling menghargai. Saya ya sekitar satu bulan lebih ya, kebetulan mengirim buku ke Mas Sainul. Mas Sainul ini adalah teman saya zaman waktu kuliah S2 dulu, dan masih berlanjut sampai sekarang. Begitu mendapatkan buku saya, sepertinya langsung ada ide seperti yang tadi disampaikan untuk menyandingkan 2 buku, dan itu tidak terpikirkan oleh saya. Maka
dengan senang hati, meskipun agak berat ya, karena ternyata melihat sesuatu dari budaya yang berbeda. Bu Nasla mungkin bisa membantu menayangkan yang slide saya. Jadi melihat sesuatu yang budaya yang berbeda itu ternyata cukup agak rumit ya, butuh ketelitian, dan terus terang saya mendapatkan sedikit kesulitan gitu ya dalam memaknai. Nanti saya sampaikan di dalam memaknai beberapa kata, bahkan sampai ke hal yang mungkin sederhana ya. Jadi saya mendapatkan buku ini, Kuasa Perempuan, kumpulan ulasan karasastra yang ditulis oleh Ibu Dewi Alfianti. Dan ini pembacaan saya dalam waktu yang terbatas dengan segala keterbatasan saya ya. Mungkin nanti agak keliru, mohon dimaafkan, tapi kira-kira ini yang saya usahakan untuk bisa saya sampaikan. Pertama, kesulitan saya adalah akan lebih bisa memahami manakala saya bisa membaca teks-teks sastra yang diulas oleh Bu Dewi ya. Saya agak kesulitan, kecuali Perempuan Balian itu. Saya sempat melacak di internet. Saya pernah juga membaca di koran Kompas, tapi saya lacak kembali dan saya baca kembali. Kecuali itu, yang lainnya saya agak kesulitan untuk melacaknya. Ini agar saya bisa mendapat gambaran yang lebih utuh di dalam ulasan itu. Yang berikutnya ternyata ada faktor-faktor budaya yang cukup rumit. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di mana kerumitan itu. Dari hal yang sederhana. Nah, buku Kuasa Perempuan ini ya terdapat 15 ulasan dan memang berfokus kepada perempuan. Tapi dari 15 ulasan itu 13 ulasan tentang sastra Indonesia. Pengertian sastra Indonesia yang saya maksud adalah berbahasa Indonesia dan ditulis oleh orang Indonesia. Nah, dari 13 tulisan yang ada di sini, kalau babnya dibagi dua ya, tapi dari 13 tulisan tadi, dalam catatan saya ada 9 artikel yang berbicara tentang perempuan Banjar. Dari 9 artikel yang tadi yang berbicara, yang mengulas tentang perempuan Banjar itu, kalau kita lihat dari genrenya itu dari cerpen, kemudian kumpulan cerpen, kumpulan puisi, juga novel. Yang menarik, Bu Dewi juga membahas puisi ya. Menurut saya ini agak sulit ya. Dibanding cerpen atau novel, agak lebih mudah ya, bukan lebih mudah, tapi secara umum begitu menangkap makna cerpen atau novel itu agak lebih kita rasakan lebih mudah ya. Puisi banyak sekali tafsir-tafsir, kemudian penggunaan yang karena bahasanya lebih padat begitu ya. Nah, tadi di mana kesulitan saya ya, karena ini berkaitan, saya patuh pada Mas Sainul yang meminta untuk memandang silang panjang tentang perempuan. Jadi saya lebih berfokus pada perempuan. Maka sebelum kita menganalisis atau menyorot tentang perempuan, misalnya di dalam sastra, di dalam teks, paling tidak kita bisa mengetahui tentang identifikasi jenis kelamin itu antara perempuan dan laki-lakinya. Karena kita nanti akan membicarakan bagaimana misalnya relasi antara perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki yang membicarakan perempuan. Nah, hal yang sederhana misalnya di dalam menentukan identifikasi jenis kelamin. Nah, yang paling sederhana adalah nama tokoh, misalnya itu. Nama tokoh. Mohon maaf, ini saya berangkat dari tradisi budaya Jawa yang
nama Iful misalnya, saya cukup butuh waktu yang agak lama. Ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau dalam bahasa dalam awal saya itu laki-laki, ternyata berjenis kelamin perempuan. Tapi ini untung ada kalimat Iful sendiri menikah dengan Rara. Untung nama satunya Rara ya, jadi Roro gitu ya. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi saya menemukan identifikasi nama itu bukan hanya satu nama ini. Kemudian Idang, belum menonton judulnya dulu ya. Idang, kalau mendengar kata Idang, saya mengidentifikasikan ini laki-laki, ternyata perempuan.